Ya, selamat ketemu lagi dengan saya. Salam sehat selalu dari Universitas Surabaya. Hari ini kita akan coba belajar tentang materi sistem persamaan nonlinear dengan metode Newton. Jadi, kalau di SPNL ini, misalkan aja ini diberikan dua buah persamaan yang nonlinear, artinya F1 dan F2-nya ini adalah fungsi-fungsi yang nonlinear. Maka dari sini saya bisa menghitung matriks Jacobian dari sistem, di mana matriks Jacobian itu adalah kalau ini dua buah persamaan, maka kita akan punya matriks Jacobiannya berukuran 2 kali 2. Nanti kalau ada tiga persamaan, maka matriks Jacobiannya akan berukuran 3 kali 3 dan demikian seterusnya. Di mana matriks Jacobian ini pada baris pertama itu adalah turunan parsial fungsi F1 terhadap masing-masing variabel bebas. Jadi karena ini variabel bebasnya ada X1 dan X2, maka akan kita dapatkan di baris pertama itu menjadi del F1 per del X1, del F1 per del X2. Di baris 2 kita akan peroleh del F2 per del X1, del F2 per del X2, di mana matriks X-nya itu adalah matriks yang isinya variabel bebas X1 dan X2. Nah, untuk mendapatkan solusi dengan menggunakan metode Newton, maka akan kita dapatkan bahwa nilai X pada iterasi ke I itu diperoleh dari nilai X iterasi sebelumnya dikurangi dengan inverse dari Jacobian untuk nilai X pada iterasi sebelumnya dikalikan dengan F. F itu adalah fungsi nonlinear yang kita punya, di mana variabel bebasnya ini juga merupakan nilai-nilai pada iterasi sebelumnya. Jadi kalau saya urai dari dua persamaan tadi, saya akan dapatkan nilai X1, X2 pada iterasi ke I, itu akan sama dengan X1, X2 iterasi ke I-1, dikurangi inverse dari Jacobian, dikalikan dengan fungsi F1 dan F2. Jika Jacobiannya itu adalah seperti ini, maka determinannya, kalau 2 kali 2 itu kan kita dapatkan determinan itu adalah perkalian elemen-elemen di diagonal utama. Jadi ini ya, dikurangi dengan perkalian pada diagonal yang lainnya, dikurangi dengan yang di sini. Ini adalah nilai determinan. Jadi kita punya determinannya del F1 per del X1 dikalikan del F2 per del X2 dikurangi dengan del F1 per del X2 kalikan del F2 per del X1. Itu adalah nilai determinannya. Terus kalau mau menentukan inverse, kita perlu yang disebut dengan matriks kofaktor. Matriks kofaktor itu jadi kalau saya punya C, misalkan C11, ini tidak lain hasilnya adalah sama dengan min 1 pangkat 1 plus 1 dikalikan dengan minor 11. Minor 11 itu apa? Minor 11 ini berarti min 1 plus 1 2 genap ya. Maka hasilnya positif, maka C11 itu akan sama dengan M11. M11 itu dari matriks Jacobian yang ada, jadi M11 itu adalah determinan di mana baris 1 kolom 1 itu dicoret. Jadi kalau di sini sisanya menjadi del F2 per del X2. Del F2 per del X2. Kemudian kalau kita punya M12 berarti, oh sorry, C12 ya, kofaktor 12 ini berarti min 1 pangkat 1 plus 2
dikalikan dengan minor 1,2. Minor 1,2 ini berarti kalau yang di sini min 1 pangkat 3 negatif ya. Berarti ini hasilnya sama dengan negatif minor 1,2. Minor 1,2 itu apa? Minor 1,2 itu determinan yang saya peroleh dari matriks Jacobiannya ini, di mana baris 1 kolom 2 dicoret. Maka akan tersisa del F2 per del X1. Terus ada negatifnya karena ini tadi. Nanti kalau C21 berarti min 1 pangkat 2 plus 1 pangkat 3 jadi negatif. Terus kita punya baris 2 kolom 1 dicoret. Baris 2 kolom 1 dicoret. Tinggal del F1 per del X2. Terakhir C22 itu kita peroleh dari min 1 pangkat 2 plus 2 berarti min 1 pangkat 4 positif. Baris 2 kolom 2 dicoret. Jadi tinggal del F1 per del X1. Kemudian matriknya ditranspos. Itu adalah matrik kofaktor. Sehingga kalau saya kembalikan, saya punya del F2 per del X2 yang ini jadi baris, yang baris jadi kolom ya. Jadi min del F2 per del X1, terus baris 2 jadi kolom 2, min del F1 per del X2, terus yang ini del F1 per del X1. Ini adalah matrik Jacobian. Terus dari matrik Jacobian ini kita bisa menentukan inverse-nya, di mana inverse itu adalah seper determinan dikalikan dengan matrik kofaktor. Jadi tadi apa ini determinannya kita sudah dapatkan, matrik kofaktornya juga kita sudah peroleh. Sehingga dari sini kalau saya masukkan ke dalam rumusan, saya akan dapatkan bahwa nilai X1 dan X2 pada iterasi ke I itu akan sama dengan nilai X1 dan X2 pada iterasi ke I-1 dikurangi perkalian dari matrik ini, di mana nilai X1 dan X2-nya kita peroleh pada iterasi ke I-1. Jadi kalau nanti ini matrik apa ini matrik kofaktor itu saya kalikan dengan matrik F, maka nanti rumusan untuk mendapatkan nilai X1 dan X2 dengan menggunakan metode Newton itu adalah kurang lebihnya seperti ini. Ya, jadi ini rumusan yang kita punyai untuk mendapatkan hasil pendekatan solusi dari SPNL dengan menggunakan metode Newton. Sebagai contoh, oh ini langkahnya ya. Jadi menentukan metode Newton, pertama tentukan tebakan awalnya, kemudian kita hitung pendekatannya dengan rumusan yang ada ini tadi. Terus kita ulangi proses iterasi yang kedua ini pada langkah kedua sampai kita dapatkan kriteria berhenti yang memenuhi. Jadi ini 3 langkah dengan menggunakan Newton. Sebagai contoh, kita pakai ini aja ya, soal yang pada pertemuan lalu. Sekarang kita coba selesaikan dengan metode Newton sampai iterasi ketiga. Sampai iterasi ketiga, berarti kita akan punya, saya ke Excel ya. Jadi saya punya di sini ini sebagai F1. Ini saya nyatakan F1-nya adalah 3x kuadrat min cos x2 dikurangi setengah. Terus yang di sini ini sebagai F2. F2-nya adalah x1 kuadrat min 81 x2 ditambah 1,06. Nah, dari sini kita akan susun matrik Jacobian, di mana matrik Jacobian itu Anda harus menentukan turunan parsial dari masing-masing fungsi terhadap masing-masing variabel. Jadi saya cari del F1 per del X1, hasilnya 3. Del F1 per del X2, turunan dari cos itu adalah min sin. Oh, nggak ada min ya berarti ini ya, min sin. Berarti ini harusnya plus sin ini harusnya. Saya tambahkan ini. Ini harusnya plus karena itu dari min cos. Terus del F2 per del X1, 2X1, del F2 per del X2 itu adalah min 81.
Sehingga dari sini saya dapatkan determinannya itu adalah, ya ini tadi determinan kita punya, berarti saya masukkan 3 kali min 81 dikurangi, ini adalah min, jadi plus, sehingga didapatkan ini nanti jadi min ya. Maaf, ada kesalahan. Kemudian dari rumusan yang ada ini tadi, kan kita dapatkan bahwa rumusan yang kita peroleh kan seperti ini. Ya, dengan kondisi ini, terus kita sekarang hitung. Di iterasi ke-0, nilai X1 dan X2-nya 0 semua. Terus kita masukkan del F1 per del X1. 3, konstan ya dia. Ini 3. Terus del F1 per del X2. Del F1 per del X2. Itu plus, ini tadi plus ya harusnya. Sin X2. Berarti ini saya punya sama dengan sin dari X2. X2. Oke. Terus kemudian del F2 per del X1. Del F2 per del X1 itu adalah 2 kali X1. Del F2 per del X1, benar ya? 2 kali X1. X1-nya ini. Jadi semuanya pada iterasi yang ke-0. Terakhir del F2 per del X2 min 81. Kita punya ini min 81. Oke. Terus kemudian Anda hitung F1. F1 apa? F1 itu ini 3X1. Saya bawa dekat sana ya, supaya enggak scroll-scroll. Nanti dikembalikan. Jadi ini sama dengan 3 kali X1. X1 dikurangi dengan cos X2. Ini. Terus dikurangi dengan setengah. Dikurangi dengan 0,5. Oke, ini F1. F2-nya saya dapatkan X1 kuadrat. X1 kali X1. X1 kuadrat. Min 81 kali X2. 81 dikalikan dengan X2. Ditambah dengan 1,06. Betulkah? C1 kuadrat min 81 X2 ditambah 1,06. Oke. Terus ini sudah, kembalikan kalau gitu. Terus kita hitung sekarang adalah Jacobiannya. Determinannya. Determinannya kita punya min 243 plus min ya ini tadi ya. Kita lihat sama dengan min 243 dikurangi dengan 2x1 sin x2. 2 kali x1 dikalikan dengan sin x2. Ini, oke. Setelah dapat, maka kita sekarang hitung pada iterasi 1 untuk menentukan nilai X1 dengan menggunakan rumus yang ada di sini nih. Jadi semuanya kita ambil dari hasil iterasi yang sebelumnya. Jadi di X1 itu akan sama dengan nilai X1 iterasi yang sebelumnya dikurangkan dengan seperdeterminan 1 dibagi dengan determinannya ini dikalikan dengan itu del F2 per del X2, del F2 per del X2 ini ya berarti ya, kali F1 kali F1
dikurangi dengan del F1 per del X2, del F1 per del X2 dikalikan F2. Kurangkah kurangnya? Ini adalah nilai X1. Nilai X2 kita hitung dari sini, yaitu X2 pada iterasi sebelumnya dikurangi dengan seperdeterminan 1 dibagi dengan ini dikalikan dengan min dari del F2 per del X1 del F2 per del X1 min. Min dari ini kali dengan F1 ditambah dengan del F1 per del X1, del F1 per del X1, sebentar, salah. Oke. Del F1 per del X1 kalikan dengan F2. Oke. Sudah dari hasil ini, kemudian Anda tinggal tarik aja ya. Iterasi 1, 2, 3. Karena mintanya sampai dengan iterasi yang ketiga, ya kita tinggal masukkan sampai iterasi ketiga. Ini dia. Jadi, yang dikatakan sebagai solusinya, jadi dari sini ini saya dapatkan bahwa solusinya itu adalah X1-nya sama dengan 0,412399957, terus yang X2 itu sama dengan 0,015487. Ini adalah solusi dengan menggunakan metode Newton. Kalau kemarin pakai metode iterasi titik, solusinya ini. X1-nya 0,49956, X2-nya 0,016172. Ya, hampir sama ya yang X1-nya ya. Cuma kita nggak tahu mana yang terbaik karena di sini tidak diberikan informasi nilai solusi yang sebenarnya. Jadi kalau ada solusi sebenarnya nanti Anda bisa menentukan dari kedua metode ini mana yang lebih baik, yang paling mendekati dari solusi yang sebenarnya. Baik, itu dulu untuk materi dengan SPNL menggunakan metode Newton. Kita akan belajar untuk materi yang lain. Baik, selamat ketemu lagi di materi yang lain.